Halo guys, balik lagi sama gue dan Dwi Setiadi di sini. Jadi di video kali ini gue mau bahas motor-motor tua yang harganya sudah melambung tinggi digoreng sama penjual motor tua ya. Karena memang walaupun tua, motor-motor yang mau gue bahas ini memang masih diincar sama banyak orang ya, terutama orang-orang tua, bahkan anak-anak muda sekarang juga banyak banget yang main dua tak nih. Karena kebetulan gue juga punya bengkel cat di rumah ya. Itu emang banyak banget sih orang-orang yang punya motor-motor tua, terutama motor-motor 2 tak atau motor 4 tak yang sebenarnya dibilang tua banget, nggak setua motor 2 tak, tapi itu juga harganya benar-benar mahal ya sekarang. Jadi emang banyak banget nih orang-orang yang ngerestorasi ya, khususnya orang-orang yang hobi buat restorasi, itu banyak banget yang beli motor-motor tua ini untuk dijadiin bahan hobinya, buat dikoleksi di rumah gitu. Sebenarnya banyak banget sih motor-motornya itu, tapi di video kali ini paling gue cuman bahas sekitar ada 4 motor yang mau gue bahas. Ada motor 2 tak dan juga ada motor 4 tak. Kenapa cuman 4? Karena kalau gue sebutin banyak itu bakalan banyak banget. Tapi dari 4 ini motor-motornya emang cocok banget buat dijadiin konten di video ini. Oke? Oke, langsung aja masuk ke pembahasan pertama. Jadi motor pertama yang mau gue bahas di sini itu adalah motor Yamaha Mio Sporty. Jadi motor Mio Sporty ini sempat jadi pionir ya, gue sebutnya pionir motor-motor matic di Indonesia. Karena walaupun sebelumnya motor-motor matic itu di Indonesia udah ada sebelum Mio Sporty ada, tapi yang ngeramein dunia permetikan di Indonesia tuh sebenarnya awalnya itu adalah Mio Sporty ini. Sebenarnya motor Mio Sporty ini awal banget masuk ke Indonesia itu dibrandingin buat motor cewek, karena pada saat itu Indonesia tuh ramenya cuman motor-motor bebek dan motor-motor tangki gitu, yang mana buat perempuan itu emang agak effort ya naik motor gigi gitu ya. Sedangkan kan cewek-cewek biasanya kalau naik motor pengennya yang simpel-simpel aja, nggak yang harus naik turunin gigi gitu. Nah, muncullah motor Mio Sporty ke Indonesia di awal tahun 2003, sekitar tahun 2003 lah ya. Dan 2004 penjualan Yamaha Mio Sporty ini melambung tinggi karena memang di-brandingin untuk perempuan dan juga sangat simple untuk dikendarai. Karena motor-motor yang lain itu kan ribet ya, harus naik turun gigi, sedangkan motor matic enggak gitu. Dan motor Mio Sporty ini juga punya desain yang simple, yang mana bikin motor ini tuh sekarang jadi inceran banyak orang-orang, terutama anak muda. Bahkan orang-orang tua juga sekarang masih banyak banget yang ngoleksi motor Mio Sporty ini. Apalagi motor Mio Sporty yang warna kuning dan kondisinya masih sangat original. Itu harganya sekarang dibanderol bahkan sampai puluhan juta. Ya sebenarnya kalau misalkan kita mau lihat dari motornya, 60 juta tuh sebenarnya overpriced ya, tapi karena dia punya nilai sejarah dan apalagi motornya itu masih kondisi sangat bagus dan surat lengkap dan semua partsnya itu masih original, ya wajar sih kalau menurut gua motor itu bisa mahal banget gitu. Jadi motor Mio Sporty itu diproduksi tahun 2003 di Indonesia dan di stop produksinya di tahun 2008. Yang digantikan motor Mio Sporty itu diganti sama Yamaha Mio Smile dan Mio Soul kayak gitu ya. Tapi basis mesinnya sebenarnya masih sama aja sama Mio Sporty, cuman diganti dengan bentukan bodi yang berbeda kayak gitu. Cuman kalau Mio Smile sebenarnya masih mirip lah ya sama Mio Sporty, cuman beda di lampu depannya aja gitu, lampu bagian sen dan lampu atas lampu utama kayak gitu. Dan sebenarnya Yamaha Mio Sporty itu dulunya sebelum sekarang digoreng harganya tuh sempat murah banget. Bahkan gue tahu Yamaha Mio Sporty itu harganya dibanderol cuman sekitar 3 juta ada yang jual ya dulu. Kalau nggak salah gue pernah lihat di Facebook itu harganya cuma sekitar 3 jutaan juga ada yang jual. Yang non-step bahkan. Gue waktu pas dulu masih cari-cari motor gitu buat gue milikin, karena gue waktu itu sempat nggak punya motor. Itu nyari motor matic di Facebook banyak yang jual dan banyak tuh nongol tuh motor-motor Mio gitu. Harganya cuma 3,5 juta, 3 juta, ya mahal-mahal 5 juta, 6 juta. Tapi sekarang karena harganya udah digoreng, apalagi yang keluaran awal yang non-step itu harganya bisa puluhan juta, apalagi dengan kondisi yang sangat mulus dan gers gitu. Ya kalau misalkan kalian mau nyari-nyari bahan gitu ya yang kondisinya belum terlalu bagus, ya mungkin masih dapat di bawah 10 juta gitu. Cuman ya kita perlu restorasi lagi, jadi kita harus hunting lagi spare partnya yang original. Dan di pasaran menurut gua nggak terlalu banyak yang jual
parts-parts originalnya Yamaha Mio Sporty. Apalagi sampai perintilan kecil-kecilnya itu kita harus benar-benar teliti. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya kita nyari di marketplace, kadang ada aja yang jual bilangnya ori ternyata KW gitu. Jadi kalian harus hati-hati kalau misalkan kalian mau restorasi motor Yamaha Mio Sporty. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Jadi motor yang mau gue bahas ini adalah motor 2 tak. Karena tadi kan udah jelasin nih motor 4 tak, sekarang gua mau beralih ke motor 2 tak. Motor 2 tak apa yang mau gua bahas? Ya, motor Kawasaki Ninja 150. Nah, di pasaran itu ada dua macam Kawasaki Ninja ya. Ada motor versi sportnya, yaitu motor Kawasaki Ninja RR, ada juga yang versi nakednya atau Ninja R. Dan kedua motor ini tuh sampai sekarang masih jadi incaran orang-orang khususnya pecinta 2 tak. Karena memang motor ini tuh punya desain yang timeless ya. Walaupun ini motor tuh usianya udah belasan bahkan puluhan tahun gitu ya. 20 tahunan lah sekitar kayak gitu. Tapi motor ini tuh masih bener-bener diminatin banyak orang. Karena punya desain yang ganteng dan yang paling menarik dari motor ini tuh tenaganya yang luar biasa. Karena motor Kawasaki Ninja ini punya sistem kips, khususnya Ninja yang baru ya. Sebelum yang KISS, kalau yang KISS itu yang sebelum versi kips dia nggak punya katup di bagian bloknya. Jadi ya tenaganya linear gitu. Nah, Ninja Kips ini punya katup di bagian mesinnya yang kalau kalian betot di RPM 7000 itu katupnya ngebuka dan nambah suplai angin ke blok mesin gitu. Yang bikin tenaganya itu dari bawah sampai atas dia tetap ngisi terus gitu. Motor Ninja 2 tak ini tuh kan ada dua ya. Ada Ninja yang versi R yang naked dan yang versi RR yang sport. Nah, motor ini tuh harganya digoreng juga nih sekarang nih. Khususnya motor-motor Ninja yang CBU. Kalau yang Ninja RR yang CBU ya, yang CBU atau yang versi ZX 150 itu harganya udah puluhan juta, bahkan ada yang 60, 70, apalagi yang kondisinya bagus bahkan ada yang sampai 100 juta. Tapi ada yang lebih fantastis lagi yaitu yang Kawasaki Ninja 150 SS atau Ninja SS ya, yang warna kuning khususnya, yang masih full original dengan spare part yang original, semuanya itu masih original, itu harganya bisa sampai 150 juta di pasaran. Ya harganya digoreng banget sih, menurut gue itu harganya luar biasa mahal ya. Karena menurut gue motor dengan cc 150 tapi harganya sampai 150 juta itu udah nggak masuk di akal gue. Ya lo bisa beli motor 150 cc baru kalau sekarang kan paling di kisaran 30 juta ya, mahal-mahal 40 juta kan, tapi ini motor yang jadul gitu ya. Tapi bisa sampai 150 cc. Itu kan harganya luar biasa mahal ya. Tapi buat para kolektor, motor-motor yang harganya semahal ini pun tetap dibayar. Apalagi mereka punya duit gitu ya. Dan mereka suka dengan motornya, pasti mereka bayar. Karena motor Ninja ini udah bukan ngejual motornya, tapi value dari motornya itu. Karena motor ini kan hitungannya motor lama gitu. Tapi di tahun 2025 ini dengan kondisi yang bagus itu pasti bakalan jarang banget gitu. Ya wajar harganya jadi semahal itu. Oke, 2 tak yang kedua ini udah gue bahas. Sekarang masuk ke 2 tak yang selanjutnya. Jadi yang selanjutnya ini motor 2 tak lagi. Dan ini motor yang bener-bener jarang banget di jalan. Lo lihat tuh bakalan jarang banget nih motor. Yaitu motor Yamaha 125Z. Motor ini juga sama digorengnya dengan motor-motor yang lain. Bahkan menurut gue ini motor harganya luar biasa fantastis ya, bahkan bisa sampai 80 jutaan. Cuman motor bebek, 125Z itu motor bebek. Lo kalau misalkan lihat di jalan tuh motor mirip-mirip kayak Satria Hiu lah, tapi dari Yamaha gitu ya. Jadi bentukannya itu nggak tajam gitu ya, dia nge-curve gitu. Punya body yang cukup ganteng juga memang untuk kelas motor bebek 125cc. Dan juga dia udah monoshock. Jadi dia beda sama Poswan ya, sama F1ZR. Itu agak dia beda. Kalau F1ZR tuh kelihatannya dia bentuknya kotak-kotak gitu ya bodinya, dan dia masih dual shock. Kalau 125Z itu bentuknya dia nge-curve, gendut di bagian bodi belakangnya dan lampunya juga. Dan dia suspensi belakangnya udah monoshock gitu. Jadi di tengah modelnya mirip kayak Satria Hiu atau Satria Lumba gitu ya bentuk shocknya. Jadi swing armnya dia udah satu gitu, udah nggak kayak Poswan. Tapi
Motor ini bener-bener jarang banget di Indonesia. Gue sendiri aja, gue tinggal di Serang, dan gue sampai dengan saat ini baru ngeliat motor itu satu kali doang. Dan itu cuman satu doang ya. Bener-bener satu doang. Jadi gue tanya teman-teman yang lain juga yang punya motor motor 2 tak gitu, yang suka motor 2 tak, mereka nggak ada yang pernah lihat tuh di jalan, di pasaran ada yang punya motor 125Z. Itu jarang banget. Dan mungkin karena kelangkaannya di Indonesia, motor ini tuh jadi mahal banget di pasaran. Soalnya motor ini tuh gue terakhir lihat ada yang sampai jual 100 juta cuman buat motor dengan cc 125 bebek lagi. Itu kan mahal banget ya. Tapi memang kalau misalkan udah hobi, ya orang pasti tetap bayarin gitu kalau misalkan mereka punya duit dan mereka hobi gitu. Karena memang motor ini tuh value-nya cukup menarik ya menurut gua gitu. Jadi singkat cerita, kenapa ini motor 125Z itu harganya mahal? Karena memang motor 125Z itu masuk ke Indonesia itu singkat banget, cuman dari tahun 2000 sampai 2002 doang. Ya cuman sekitar 2 tahun masuk di Indonesia resmi gitu ya. Dibeli sama beberapa orang pada saat itu dan akhirnya di stop di tahun 2002. Yang mana jadi motor ini tuh cuman ada beberapa doang di Indonesia. Jadi wajar banget harganya bisa melambung tinggi gitu, apalagi dengan kondisi yang sangat-sangat mulus gitu, karena udah pasti motor yang diproduksi cuman sekitar 2 tahun di Indonesia itu udah pasti spare partnya bakalan sedikit banget gitu. Jadi kalian kalau misalkan punya motor 125Z, kalian harus rela ngeluarin duit yang cukup banyak buat beli spare part dari luar negeri kalau misalkan di Indonesia nggak ada gitu, karena memang 125Z ini diproduksi pertamanya itu ada dari Malaysia dulu gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau beli spare partnya, mungkin di Malaysia itu masih banyak spare part 125Z ini gitu. Ya sebenarnya emang keren banget sih kalau misalkan kalian punya, apalagi di satu kota nggak ada 125Z tapi lu punya gitu kan. Lu punya 125Z, ya udah pasti jadi udah jadi primadona lah di tongkrongan. Apalagi teman-teman 2 tak gitu kan, pasti lu ketika nongkrong Z naik 125Z ya udah pasti bakal ditanya-tanyain sama teman-teman lu. Ya itu udah pastilah gitu. Kalau misalkan lu mau jadi primadona tongkrongan, beli 125Z walaupun harganya mahal banget. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Jadi di pembahasan yang terakhir ini gue mau bahas motor dari Honda 2 tak lagi, yaitu Honda NSR 150 SP. Jadi gue mau bahas spesifik Honda NSR 150 SP. Karena kan sebenarnya ada beberapa Honda NSR di pasaran, cuman gue mau bahas yang ini aja karena motor Honda NSR 150 SP ini punya desain yang luar biasa ganteng ya. Padahal motor ini tuh udah diproduksi sekitar 20 tahunan yang lalu ya. Jadi masuk ke Indonesia itu tahun 2001. Cuman sebenarnya di Thailand itu ada dari tahun 1996. Jadi masuk ke Indonesia tuh statusnya masih CBU dan diimport langsung dari importir umum gitu. Jadi masuk ke Indonesia juga unitnya sedikit banget, makanya motor ini tuh harganya melambung tinggi. Sekarang tuh pasarannya 200 jutaan ya. Cuman motor 150 cc 200 jutaan itu mahal banget, gila. Cuman ya dengan value yang ada, wajar sih menurut gua harganya bisa semahal itu, karena desainnya pun ganteng banget. Motor satu-satunya, motor 150 cc satu-satunya yang punya mono arm itu cuman Honda NSR 150 SP. Lo bisa cek. Kalau gua salah mohon dikoreksi di komentar ya. Karena setahu gua motor cc 150 yang punya mono arm itu cuman Honda NSR doang gitu. Ditambah lagi dia itu desain lampunya itu ganteng ya, dia 2 gitu lampunya, dan punya livery yang ganteng juga karena liverynya tuh niruin motornya Mick Doohan. Jadi Mick Doohan itu pembalap MotoGP pada saat itu yang juara dunia terus. Dia juga motornya sama sih, NSR tapi yang 500 SP gitu ya. Kalau nggak salah SP ujungnya. Pokoknya NSR 50, NSR 500 gitu ya. Nah, liverynya Honda NSR 150 itu ngadaptasiin dari motornya Mick Doohan, dan ketika dipasang di motor Honda NSR 150 SP ini kelihatannya luar biasa ganteng banget. Ditambah lagi bodinya itu ganteng ya, gendut gitu ya, lebar gitu, bener-bener sporty banget lah pokoknya. Dan
ukuran ring velgnya itu udah sama, jadi depan belakang 17. Karena motor-motor NSR sebelumnya itu ring belakangnya itu 18, depannya itu 17. Jadi lebih gede yang belakang. Cuman NSR 150 SP ini depan belakang ukuran diameter rodanya itu sama ya, 17 inci gitu. Ditambah lagi motor Honda NSR 150 SP ini punya tenaga yang luar biasa kenceng ya gitu. Jadi dia juga masih pakai kayak Ninja. Jadi dia sistem katupnya itu namanya RC valve. Jadi modelannya mirip Ninja, cuman beda di namanya aja. Dan dia bakalan teriak di 7000 rpm, katupnya terbuka dan tenaganya bakalan jadi lebih ngejambak lagi di rpm atas gitu. Dan tenaga motor ini tuh luar biasa kenceng ya. Jadi motor ini tuh punya torsi 27 nanometer dan tenaganya itu sekitar 39 horsepower. Yang mana motor 150 cc dengan horsepower sebesar itu ya mantep banget. Bahkan kayaknya kalau misalkan dibalapin Ninja RR sama NSR 150 SP, kayaknya NSR 150 SP bisa lebih unggul gitu ya ketika motor itu dibalapin, dites dengan kondisi mesin yang sama-sama standar gitu. Cuman permasalahannya Honda NSR 150 ini udah motornya langka, harganya mahal, spare parts-nya juga sangat susah di pasaran ya carinya. Karena motor ini tuh kan aslinya CBU ya dari Thailand. Jadi kita harus cari-cari spare part. Mungkin kalau misalkan syukur-syukur di Indonesia ada pun itu copotan dari Honda NSR yang lain gitu ya. Honda NSR yang mungkin ada yang udah rusak, akhirnya diambilin spare part-nya yang masih bagus dan itu dijual gitu. Mungkin dari copotan, atau juga misalkan kita mau cari yang bagus, kalau misalkan kita mau restorasi ya paling nggak kita import dari Thailand gitu ya. Karena memang di Indonesia nggak diproduksi, semuanya CBU dari Thailand gitu. Ya mungkin juga kalau misalkan ada yang parts bisa disubstitusi dari motor lain juga paling kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau restorasi Honda NSR gitu. Cuman memang dengan motor yang cukup ganteng ini kalian benar-benar bisa jadi pusat perhatian sih kalau di jalan, apalagi kalian San Mori bareng-bareng sama anak-anak 2 tak, terus kalian naik NSR sendirian gitu ya. Karena gue jamin di kota-kota kalian pun Honda NSR 150 SP ini bakalan kalian tuh bakal jarang banget lihat motor ini di jalanan. Karena emang jarang banget di jalanan. Gue sendiri aja di Serang terakhir lihat tuh udah sekitar 10 tahun yang lalu kali. Sekarang tuh udah nggak pernah lihat lagi nih motor gitu. Emang bener-bener jarang banget gitu. Oke, dari semua yang gue bahas tadi mungkin masih banyak kesalahan ngomong karena gue juga masih baru di dunia perkontenan ini. Tapi gue mau terus-terusan bikin nih konten dan mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat kalian. Mungkin juga kalian misalkan ada yang bimbang mau beli motor jadul apaan, mungkin kalian bisa terbantu dengan video ini. Kalau misalkan kalian punya saran konten atau misalnya saran pembahasan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalian juga jangan lupa share, like, komen, dan subscribe video ini supaya channel ini bisa jadi lebih berkembang lagi dari sekarang. Oke, gitu aja. Bye.